Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. 2025, possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki apa yang menjadi milikmu dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Dengan apa saudara memiliki? Dengan iman. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki iman? Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, firman tentang pekerjaan yang sudah Kristus selesaikan. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara selalu menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, di bawah firman tentang pekerjaan yang sudah Kristus selesaikan. Kita sudah sama-sama melihat minggu yang lalu betapa pentingnya firman Kristus. Amin. Firman Kristus adalah ketersediaan yang Tuhan sediakan di akhir zaman. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia, untuk orang-orang yang dibenarkan karena iman. Dan firman Kristus akan memberikan kehidupan kepada setiap mereka yang mendapatkannya. Bukan hanya kehidupan, tapi kesembuhan. Bukan hanya untuk bagian tertentu tubuh saudara, tapi kesembuhan untuk seluruh tubuhmu. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, sesuatu terjadi sama orang-orang yang selalu menempatkan dirinya di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi sama mereka yang suka menempatkan dirinya di bawah firman Kristus? Apa yang terjadi sama saudara? Apa yang terjadi sama saya? 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 13. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ada sebanyak 2 kali. Ada berapa kali? Ada sebanyak 2 kali, seperti yang kita tahu, Musa naik ke atas gunung Sinai. Untuk apa? Menerima 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat yang ditulis oleh jari-jari Allah. Sebanyak 2 kali. Pertama kali Musa naik ke atas gunung Sinai, Musa menerima 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat yang ditulis oleh jari-jari Allah. Kemudian setelah Musa menerima, Musa turun dari gunung Sinai, membawa 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Sesampainya di bawah, Musa melihat. Apa yang Musa lihat? Musa melihat bangsa Israel membuat patung anak lembu emas. Kemudian mereka menari-nari, mereka berkeliling sambil menyembah patung anak lembu ini. Alkitab berkata, waktu Musa melihat demikian, bangkitlah murka Musa. Kemudian Musa memecahkan, melempar kedua loh batu ini, memecahkannya di kaki gunung. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk memahat kembali 2 buah loh batu yang sama persis seperti loh batu yang mula-mula. Setelah itu Allah menyuruh Musa naik kembali. Nah, ini yang kedua kalinya Musa naik ke atas gunung Sinai. Kenapa? Karena Allah mau menulis kembali 10 hukum Taurat pada 2 buah loh batu yang baru. Sama persis seperti loh batu yang mula-mula. Waktu Musa naik ke atas gunung Sinai yang kedua kali, inilah saatnya Musa menghabiskan waktu bersama Allah di atas gunung Sinai sebanyak berapa hari? 40 hari, 40 malam. Apa yang Musa lakukan di sana? 40 hari, 40 malam. Apa yang Musa bicarakan dengan Tuhan? Dan apa yang Allah bicarakan dengan Musa? Apa yang Allah bicarakan dengan Musa? Allah berbicara tentang bukan hukum Taurat. Tentang kasih karunia. Amin. Selama 40 hari, 40 malam Allah berbicara tentang kasih karunia kepada Musa. Dan Musa juga berbicara tentang kasih karunia kepada Allah. Engkau Tuhan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar, penuh kasih setia. Jika kami mendapat kasih setiamu ya Allah, biarlah engkau berjalan di tengah-tengah bangsa ini sekalipun bangsa ini tegar tengkuk. Musa tahu bangsa ini tegar tengkuk. Tapi dia minta kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya kami gak layak engkau berjalan di tengah-tengah kami. Tapi karena engkau Allah yang panjang sabar, penuh kasih setia, penyayang. Biarlah kami mendapat kasih karuniamu.
Amin. Berjalanlah di tengah-tengah bangsa ini. Sekalipun bangsa ini tegar tengkuk, ampunilah dosa kesalahan kami. Musa minta kasih karunia. Dan jadikanlah, kami tahu kami gak layak, tapi jadikanlah kami milikmu. Musa tidak berbicara tentang hukum Taurat 40 hari 40 malam. Musa berbicara tentang kasih karunia. Setelah itu Musa menerima 2 buah loh batu yang baru. Kemudian dia turun dari Gunung Sinai. Waktu dia turun, perhatikan baik-baik. Keluaran pasal 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidakkah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan? Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, Alkitab berkata, kedua buah loh batu berisi 10 hukum Taurat ada di tangan Musa. Tapi waktu dia turun, dia tidak menyadari kulit mukanya bercahaya. Apa yang menyebabkan kulit muka Musa bercahaya? Banyak orang yang berkata, oh kulit muka Musa bercahaya. Karena itu berasal dari kemuliaan hukum Taurat. Karena Musa memegang 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Bukan. Kulit muka Musa bercahaya. Kenapa? Karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Dia telah berbicara dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan kulit muka Musa bercahaya. Dia melihat Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan. Ini yang menyebabkan kulit mukanya bercahaya. Amin. Ini yang menyebabkan kulit muka Musa bercahaya. Pertanyaan saya, ingat. Apa yang Musa bicarakan dengan Allah? Kasih karunia. Jadi kulit muka Musa bercahaya karena kasih karunia. Kembali lagi ke ayat yang tadi. Perhatikan baik-baik. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Kenapa diselubungi mukanya? Kenapa diselubungi? Pada awalnya Musa tidak tahu kalau kulit mukanya bercahaya. Tadi Alkitab mengatakan ketika dia turun dari Gunung Sinai, 2 bola batu di tangannya, dia tidak menyadari, dia tidak tahu kalau kulit mukanya bercahaya. Sebab dia telah berbicara kepada Allah. Waktu Musa turun pertama kali kulit mukanya bercahaya. Dia tidak menyadari. Kapan dia menyadari? Waktu dia bertemu dengan Harun dan bangsa Israel, ketika mereka melihat kulit muka Musa bercahaya, mereka lari. Di situ Musa tahu kalau kulit mukanya bercahaya. Kemudian waktu dia tahu, Musa menyelubungi mukanya. Supaya apa? Supaya mata orang Israel tidak melihat cahaya yang sementara itu. Supaya orang Israel tidak melihat cahaya. Pertanyaan saya, kulit muka Musa bercahaya, asalnya dari mana? Karena Musa berbicara dengan Allah. Apa yang Musa bicarakan? Kasih karunia. Jadi kulit muka Musa bercahaya karena kasih karunia. Kasih karunia berbicara tentang seorang pribadi. Siapakah dia? Yesus. Jadi kulit muka Musa bercahaya karena kemuliaan Yesus. Tapi Musa menutupi dengan selubung supaya orang Israel tidak melihat. Itu sebabnya sampai hari ini orang Israel tidak bisa melihat Yesus sebagai juru selamat. Orang Israel tidak bisa melihat Yesus sebagai Mesias sampai hari ini. Itu sebabnya ayat selanjutnya berkata begini. Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi pikiran mereka, siapa mereka di sini? Bangsa Israel, orang-orang Yahudi, pikiran orang-orang Yahudi, bangsa Israel. Sampai hari ini menjadi tumpul. Kenapa? Karena sampai hari ini, saudara bisa bayangin, sampai hari ini. Sampai hari ini, selubung itu masih menyelubungi mereka. Sehingga waktu mereka baca perjanjian lama, bahkan kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai hari ini mereka baca tanpa disingkapkan. Disingkapkan tentang siapa?
tentang Yesus. Mereka baca perjanjian lama, mereka tidak bisa melihat Yesus di dalamnya. Kenapa? Karena ada selubung. Alkitab saudara, Alkitab saya, semuanya dari Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya berbicara tidak lain tidak bukan tentang siapa? Tentang Yesus. Perjanjian baru jelas berbicara tentang Yesus. Perjanjian lama juga berbicara tentang Yesus. Tapi Yesus disembunyikan dalam bentuk gambaran, dalam bentuk cerita, dalam bentuk tokoh. Jadi perjanjian baru adalah Yesus yang disingkapkan. Perjanjian lama adalah Yesus yang disembunyikan. Semuanya berbicara tentang Yesus, semuanya berbicara tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Semuanya berbicara tentang Injil. Perjanjian baru jelas kabar baik tentang Yesus, pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Tapi perjanjian lama adalah Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan disembunyikan. Binatang yang dipersembahkan itu berbicara tentang pekerjaan yang Yesus akan selesaikan. Ini berbicara tentang bayangan, tentang apa? Tentang keselamatan yang akan datang. Tapi waktu bangsa Israel membaca ini semua, mereka tidak bisa melihat tanpa disingkapkan. Kenapa? Karena masih ada selubung. Semuanya berbicara tentang Yesus, bukan tentang yang lain. Sebagai contoh, waktu Allah menguji kepercayaannya Abraham, menguji imannya Abraham, Allah berkata kepada Abraham, Abraham ambil anakmu yang tunggal, yang paling kau kasih, bawa dia ke Bukit Moria, ke tempat yang aku akan katakan kepadamu. Ke gunung yang akan aku katakan kepadamu. Kamu pergi ke dataran Moria, nanti akan aku tunjukkan ke gunung mana yang kamu akan pergi ke sana. Alkitab berkata, keesokan harinya, pagi-pagi betul, Abraham membawa Ishak anaknya. Betul? Naik ke atas gunung di Bukit Moria. Dan waktu mereka mau naik, Alkitab sangat spesifik sekali. Saudara bisa melihat gambaran tentang Yesus di sini. Abraham memakaikan kayu bakar di pundaknya Ishak. Dan keduanya naik ke atas gunung. Saudara bisa melihat gambaran tentang Yesus di sini. Allah yang tidak menyayangkan anaknya, tapi yang memberikannya kepada kita semua. Dia datang ke dalam dunia ini. Yesus naik ke atas bukit Golgota, membawa kayu salib di pundaknya. Dia naik ke Bukit Golgota, dan Bukit Golgota adalah bagian yang tertinggi dari Bukit Moria. Semuanya gambaran tentang siapa? Tentang Yesus. Dan Ishak berkata kepada Abraham, dia bertanya, Bapak, di sini sudah ada kayu dan api, di mana anak dombanya? Dan Abraham berkata, Allah yang menyediakannya bagi kita, anakku. Kemudian waktu Abraham ingin menikam Ishak, malaikat Tuhan menampakkan diri, Abraham jangan kau apa-apakan dia. Kemudian Abraham menoleh ke belakang dan dia melihat ada seekor anak domba jantan yang tidak bercacat, tidak bercela, tersangkut tanduknya. Abraham ambil domba itu, dia persembahkan. Dan jauh bertahun-tahun kemudian, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Abraham bapamu bersukacita karena dia telah melihat hariku. Hari di mana aku dipersembahkan. Ribuan tahun yang lalu ketika Abraham melihat ada anak domba Allah yang tersangkut yang dia persembahkan. Dia melihat di tempat yang sama. Bukit Moria, Bukit Golgota. Dia melihat Tuhan Yesus dipersembahkan sebagai korban untuk dosamu. Amin. Semua Alkitabmu berbicara tentang siapa? Yesus. Semuanya Injil. Semuanya kabar baik. Tapi sampai hari ini, kalau mereka baca, tanpa disingkapkan. Kenapa? Karena masih ada selubung. Karena masih ada selubung. Semua korban dalam perjanjian lama, semua berbicara tentang Yesus. Tidak bercacat, tidak bercelah. Cerita tentang Yusuf juga berbicara tentang Yesus. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi bapaknya. Bapaknya membuat jubah yang maha indah. Tapi dia dibenci saudara-saudaranya. Dia dibuang, dia dijual ke Mesir. Dan ketika dia dijual ke Mesir, dia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Betul? Ini merupakan gambaran tentang Yesus. Yesus adalah anak yang paling dikasihi bapaknya. Yesus datang ke dalam dunia ini dan dia ditolak oleh saudara-saudaranya, orang-orang Yahudi. Bapaknya membuatkan Yusuf jubah yang maha indah. Dan waktu Yesus disalib, semua serdadu-serdadu membuang undi atas jubah Yesus. Betapa luar biasa jubah Yesus.
Karena Yesus ditolak, Yesus menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Untuk saudara, untuk saya. Tapi sampai hari ini, waktu mereka baca perjanjian lama, pikiran mereka menjadi tumpul. Waktu mereka baca kitab Musa, mereka baca tanpa disingkapkan. Mereka tidak bisa melihat Yesus. Diberkatilah saudara, setiap kali datang, kamu melihat Yesus. Amin. Tapi mereka tidak bisa melihat. Kenapa? Karena masih ada selubung. Karena masih ada selubung, mereka tidak bisa melihat. Karena mereka tidak bisa melihat pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Itu sebabnya mereka tidak bisa menerima warisan bersama-sama dengan Yesus. Nggak bisa. Kejadian pasal 13, ayat 14, 15. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Setelah Lot berpisah daripada Abram. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Setelah Lot berpisah dari Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Abram, pandang sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri timur, barat, utara, selatan. Seluruh negeri yang kamu lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, kapan Allah berkata kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, lihat dari tempat kau berdiri timur, barat, utara, selatan. Seluruh negeri yang kamu lihat aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selama-lamanya. Kapan? Setelah Lot berpisah dari Abram. Sebelum Lot berpisah dari Abram. Selama Lot bersama-sama dengan Abram, Allah tidak pernah berkata kepada Abram, pandang sekelilingmu. Lihat dari tempat engkau berdiri. Semua tempat yang kamu lihat akan aku berikan kepadamu. Selama Lot bersama-sama dengan Abram, Allah tidak pernah menunjukkan kepada Abraham warisannya. Enggak pernah. Kapan Allah menunjukkan warisannya? Kapan Abram bisa melihat warisannya? Setelah Lot berpisah dari Abram. Kata Lot di sini, terjemahannya Lot artinya apa? Veil, covering, selubung. Jadi setiap nama yang muncul dalam Alkitab ada arti yang signifikan. Amin. Setelah selubungnya diambil dari Abram. Selama Abram ada selubung, Allah tidak pernah berkata, pandang sekelilingmu, lihat itu warisan kamu. Enggak pernah. Tapi setelah selubungnya diambil, setelah selubungnya dipisahkan, setelah Lot dipisahkan dari Abraham, setelah selubungnya diambil, Abraham baru bisa melihat warisannya. Itu sebabnya sampai hari ini masih ada selubung yang menyelubungi orang Israel. Mereka tidak bisa melihat pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Itu sebabnya mereka tidak bisa menerima warisan bersama-sama dengan Yesus. Nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Kenapa? Karena masih ada selubung. Saudara mengerti sampai di sini? Kita pelan-pelan. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Apa itu Injil? Kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan ingat baik-baik, Injil bukan hanya terdapat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, itu semua Injil. Itu semua tentang Yesus. Tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Tapi disembunyikan dalam bentuk gambaran. Setiap binatang yang dipersembahkan, yang menghapus dosa mereka. Itu bayangan dari keselamatan yang akan datang. Bayangan dari keselamatan yang sesungguhnya siapa? Yesus. Kalau Injil ini yang kami beritakan masih tertutup juga. Karena memang pada dasarnya mereka tidak bisa melihat. Ada covering, ada selubung. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Supaya mereka tidak melihat cahaya Injil, kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Iblis. Iblis membutakan pikiran orang-orang. Supaya orang-orang tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Dengan apa iblis membutakan pikiran orang-orang? Dengan apa? Dengan selubung. Betul? Dengan selubung. Apa selubungnya?
Apa selubungnya? Hukum Taurat. Kalau saudara baca nanti di rumah, pasal sebelumnya 2 Korintus pasal 3 dari awal, di situ kalau saudara baca, saudara akan menemukan secara konsisten yang dimaksud dengan selubungnya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat membuat mereka tidak bisa menerima warisan bersama-sama dengan Yesus. Ingat pelajaran kita beberapa bulan yang lalu, jangan ada ruang untuk hukum Taurat. Hukum Taurat menghalangi kamu melihat Yesus. Kalau kamu nggak bisa melihat Yesus, kamu tidak bisa menerima warisan bersama-sama dengan Yesus. Karena hukum Taurat selalu membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Fokus kepada dirimu sendiri, bukan melihat kepada Yesus. Jadi pikiran mereka menjadi tumpul, dibutakan oleh iblis. Apa yang iblis gunakan? Hukum Taurat. Kamu nggak bisa melihat Yesus, kamu bisa hanya melihat kepada dirimu sendiri. Termasuk, perhatikan baik-baik, sekalipun orang Kristen, kalau mereka masih hidup di bawah hukum Taurat, maka mereka tidak bisa melihat Yesus. Baca Alkitab, mereka tidak bisa melihat Yesus. Tanpa disingkapkan. Kenapa? Karena masih ada selubung. Tidak bisa menerima warisan bersama-sama dengan Yesus. Alkitab berkata, sebab bukan karena hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Bahwa ia akan memiliki dunia, warisan. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Bukan karena hukum Taurat. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sekarang pertanyaan saya, kenapa iblis mau membutakan pikiran orang-orang supaya tidak melihat cahaya Injil, kemuliaan tentang Yesus yang adalah gambar Allah? Kenapa? Karena Injil begitu menarik. Kalau Injil tidak menarik, untuk apa iblis membutakan pikiran orang-orang? Supaya orang tidak bisa melihat cahaya Injil, kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Karena Injil begitu menarik. Waktu Injil diberitakan, waktu Yesus diberitakan, waktu pekerjaan yang sudah dia selesaikan diberitakan, maka apa yang diberitakan akan menarik banyak orang datang sama Yesus. Injil begitu menarik. Gereja ini lahir tahun berapa? Ayo cepat. 2017. Gereja ini lahir di tengah-tengah fenomena di mana semua orang ribut tentang hyper grace, Bethesda Church itu hyper grace. Jangan ke sana, itu hyper grace, itu sesat. Dan beberapa teman saya berkata, bukan di gereja, dari luar gereja sana, Bethesda baru berdiri. Jangan kenceng-kenceng ngomong grace. Nanti orang gak mau datang. No. Injil begitu menarik. Apa yang diberitakan dari mimbar ini tidak membuat orang yang datang melihat kepada manusia. Tapi Injil yang diberitakan akan membuat orang yang datang matanya selalu melihat kepada Yesus. Dan ketika Yesus diberitakan, ketika orang melihat Yesus begitu menarik. Amin. Yesus yang diberitakan akan menarik banyak orang datang. Yesus begitu menarik. Yesus saudara, Yesus saya adalah Yesus yang luar biasa. Kalau kamu melihat Yesus dalam firman, wah, Yesus begitu menarik. Yesus punya saudara sepupu yang bernama siapa? Yohanes Pembaptis. Mereka bertumbuh bersama-sama. Amin. Saya percaya kedua orang tua mereka selalu bercerita dan mereka memberitahukan. Karena mereka berdua, kedua orang tuanya menerima kabar baik dari malaikat yang sama. Malaikat Gabriel. Betul? Pasti ibunya Yohanes Pembaptis bilang, kamu dilahirkan, kamu sudah dibuatkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Dan dia tahu siapa yang dimaksud dengan Tuhan. Itu sebabnya waktu dia sedang membaptis di sungai Yordan. Waktu Yesus datang dan dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pewahyuan yang luar biasa. Yang Yohanes Pembaptis terima. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tahu siapa sepupunya. Dia tahu apa tugasnya. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi perhatikan baik, ada saatnya Yohanes menjadi ragu. Kapan? Waktu dia ditangkap. Dimasukkan ke dalam penjara. Dia ragu. Dia mengutus muridnya untuk bertanya sama Yesus. Engkaukah yang akan datang itu atau kami harus menantikan seorang yang lain? Kalau saudara jadi Yesus, gimana perasaan saudara? Kamu diragukan.
Kamu gak dipercaya. Bagaimana perasaan kamu? Sedih, apalagi kecewa, marah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus begitu menarik. Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, katakan kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kemudian Yesus berpaling kepada orang banyak dan dia bertanya, untuk apakah kamu pergi ke padang? Untuk apa kamu pergi ke padang? Untuk melihat bulu yang diterbangkan kian kemari? Bukan. Untuk apa kamu pergi ke padang? Untuk melihat orang berpakaian lenan halus? Bukan. Orang berpakaian lenan halus ada di istana. Untuk apa kamu pergi ke padang? Tentunya untuk melihat nabi. Dan aku berkata kepadamu, dari semua orang yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dia baru saja diremehkan, dia baru saja tidak dipercaya oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus justru meninggikan Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Yesus begitu menarik. Amin. Yesus begitu luar biasa. Kalau saudara lihat Yesus, Yesus begitu luar biasa. Waktu Yesus diberitakan, Yesus menarik banyak orang datang kepada dia. Amin. Markus pasal 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi setiap kali Yesus buat mujizat, perhatikan baik-baik. Dia buat mujizat bukan untuk pamer. Bukan untuk show off. Tapi setiap kali dia buat mujizat, apa dasarnya? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Datang sama Yesus apa adanya saudara. Waktu kamu datang sama Yesus apa adanya. Apa adanya. Amin. Dia tidak marah sama kamu. Dia tidak gemes sama kamu. Lu lagi. Begini lagi. Dia gak gegergetan. Tapi waktu kamu datang, sesering kamu jatuh, yang ada dalam hatinya, dia berbelas kasih sama kamu. Dia mau menyelamatkan kamu. Itulah Yesus saudara. Itulah Yesus saya. Begitu menarik. Itu sebabnya iblis membutakan pikiran orang-orang. Supaya orang-orang tidak melihat keindahan Yesus. Kenapa iblis membutakan? Perhatikan baik-baik. Kenapa dia butakan? Kenapa dia tidak mau orang melihat keindahan Yesus dalam firman? Kita kembali lagi. Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi perhatikan baik-baik. Semua Alkitab saudara, semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Semuanya berbicara tentang Yesus. Semua berbicara tentang Yesus. Tapi sampai hari ini, orang Israel, pikirannya menjadi tumpul. Mereka baca perjanjian lama, mereka baca kitab Musa, mereka lihat Alkitab, mereka baca tanpa disingkapkan. Mereka tidak bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena ada selubung. Ilustrasi seperti ini, ada selubung. Apa selubungnya tadi? Hukum Taurat. Selubungnya adalah hukum Taurat. Jika Injil yang kami beritakan, jika Yesus dan pekerjaan yang sudah diselesaikan kami beritakan masih tertutup juga untuk mereka. Mereka nggak bisa melihat. Siapa mereka? Mereka tidak percaya. Yang akan binasa, di mana pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, iblis. Iblis membutakan pikiran orang-orang dengan menggunakan apa? Hukum Taurat. Sehingga waktu mereka melihat firman Kristus, mereka tidak melihat Yesus di dalamnya. Tanpa disingkapkan. Karena masih ada selubung. Ayat yang ke-16, perhatikan baik-baik. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Apa selubungnya? Hukum
Hukum Taurat. Ingat, waktu mereka hidup di bawah hukum Taurat, ada selubung. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa melihat Yesus di dalamnya. Kenapa? Karena hukum Taurat selalu membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Hukum Taurat tidak bisa membuat kamu melihat kepada Yesus. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, kamu tidak lagi melihat kepada dirimu, tapi kamu melihat kepada Yesus. Artinya apa? Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia akan membuat kamu selalu melihat kepada Yesus. Apa yang terjadi? Selubung itu diambil daripadamu. Hari ini kamu bisa melihat Yesus. Karena kamu gak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Diberkati kamu. Karena setiap kali kamu melihat firman, kamu bisa melihat Yesus. Amin. Selubung itu diambil daripadamu. Apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selalu melihat Yesus. Maka selubung itu akan diambil. Inilah saudara, inilah saya. Waktu kamu melihat Injil, melihat firman, baca perjanjian lama, kamu bisa melihat Yesus. Apa yang terjadi ketika kamu melihat Yesus? Apa yang terjadi ketika kamu melihat Yesus? Itu sebabnya tadi saya katakan sesuatu terjadi sama orang-orang yang selalu menempatkan dirinya di bawah firman Kristus. Apa yang terjadi? Ayat 17, 18. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah. Di mana roh Allah ada? Di dalammu hari ini. Di mana ada roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang setiap saat mengalami kemerdekaan. Nggak semuanya bilang amin. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang setiap saat mengalami kemerdekaan. Kenapa? Karena di mana ada roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Roh Allah ada di dalammu hari ini. Seharusnya hidupmu selalu terjadi apa? Kemerdekaan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya terjadi kemerdekaan? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara sekarang tidak lagi ada selubung. Kamu bisa melihat Yesus dalam firman. Alkitab berkata, sekarang kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil. Waktu kamu tidak berselubung, apa yang terjadi waktu kamu baca firman Tuhan? Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Cermin berbeda dengan kaca. Ini kaca. Kalau saya berdiri depan kaca, taruhlah ini kaca. Ketika saya berdiri depan kaca, kaca tembus. Saya bisa melihat benda yang ada di balik kaca ini. Tapi kaca beda sama cermin. Ketika saya berdiri depan cermin, apa yang saya lihat? Saya melihat diri saya sendiri. Cermin merefleksikan objek atau benda yang ada di depannya. Itulah cermin. Tapi di sini dikatakan cerminnya luar biasa. Ketika kamu berdiri di depan cermin ini, kamu merefleksikan, kamu melihat Tuhan di sana. Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau ada cermin seperti ini, saya mau beli. Apa cerminnya? Apa cerminnya? Cerminnya ini Alkitab saudara. Dari tadi gambarnya muncul. Ini cerminnya. Itu sebabnya tadi saya katakan sesuatu terjadi sama saudara yang selalu melihat Yesus dalam firman. Orang Israel masih ada selubung. Pikiran mereka tumpul. Setiap kali mereka lihat firman Tuhan, setiap kali mereka baca perjanjian lama, mereka gak bisa lihat tanpa disingkapkan. Tentang siapa? Tentang Karena masih ada selubung. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, selubungnya apa tadi? Hukum Taurat. Kenapa dia gak bisa melihat Yesus? Karena hukum Taurat selalu membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Tapi ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kasih
karunia. Hidup di bawah kasih karunia selalu membuat kamu melihat kepada Yesus. Maka selubung itu diambil daripadamu. Amin. Kamu tidak lagi berselubung. Apa yang terjadi ketika kamu tidak berselubung? Ketika kamu melihat, kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Cerminnya ini. Apa itu cermin? Ketika saya berdiri di depan cermin, cermin ini merefleksikan objek yang ada di depannya. Waktu saya berdiri, apa yang saya lihat? Diri saya sendiri. Tapi kalau cerminnya ini, waktu saya melihat, dia mencerminkan siapa? Dia mencerminkan saya adalah Yesus. Saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dari mana kemuliaan itu datang? Dan kemuliaan itu datangnya dari mana? Dari Roh Kudus yang ada di dalammu. Amin. Roh Kudus yang ada di dalammu. Ketika kamu lihat Yesus dalam firman. Itu sebabnya saya selalu katakan sama saudara. Roh Kudus selalu berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Waktu kamu melihat Yesus, kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dari mana asalnya? Bagaimana caranya? Jadi kalau saya berdiri di depan cermin, saya melihat diri saya sendiri. Tapi waktu saya berdiri di depan cermin ini, saya melihat siapa? Yesus. Tapi kan harus sinkron. Kalau yang saya lihat Yesus, artinya yang di sini harus siapa? Yesus. Bagaimana caranya? Roh Kudus yang ada di dalammu. Amin. Kemuliaan itu datangnya dari Roh Kudus yang ada di dalammu. Maka Roh Kudus akan mentransform saudara. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya kamu menjadi sama seperti Yesus yang kamu lihat. Jangan main-main. Inilah cara yang terbaik untuk diubahkan. Amin. Kalau kamu orang yang kasar. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Lihat Yesus yang begitu lemah lembut. Apa yang terjadi kalau kamu melihat Yesus yang begitu lemah lembut, maka Roh Kudus yang ada dalammu akan mengubahkan kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kamu menjadi sama seperti yang Yesus kamu lihat. Yang tadinya kasar menjadi lemah lembut. Kalau kamu sakit, lihat Yesus yang begitu sehat, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Apa yang terjadi? Roh Kudus yang ada dalammu akan mengubahkan kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Yang tadinya sakit, sembuh. Bukan hanya sembuh, tapi sehat. Beginilah caranya kamu diubahkan. Beginilah caranya kamu dimerdekakan. Kenapa? Karena Roh Allah ada di dalammu. Di mana ada Roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Bagaimana terjadi kemerdekaan? Lihat Yesus. Ini cerminnya. Waktu kamu melihat Yesus, kamu akan ditransform. Karena cermin gak boleh bohong. Cermin harus merefleksikan objek yang di depannya. Ini bukan cermin, ini bukan filter TikTok. Kamu buka filter TikTok, kamu jadi muda 20 tahun. Ini bukan filter TikTok. Ini cermin yang luar biasa. Kamu melihat Yesus, kamu akan diubahkan. Menjadi sama seperti Yesus yang kamu lihat. Bagaimana caranya? Roh Kudus yang ada di dalammu akan mentransform saudara. Menjadi sama seperti Yesus yang kamu lihat. Ini cara yang terbaik untuk diubahkan. Amin. Bukan maju ke depan, Pak tolong doain saya Pak. Supaya saya bisa jadi orang yang sabar. Supaya saya bisa jadi orang yang lemah lembut. Supaya penyakit. No. Cara yang terbaik untuk diubahkan, dibebaskan, dimerdekakan. Luangkan waktumu, buka Alkitabmu, itu cermin. Selalu berdoa sama Tuhan. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil. Kamu bisa melihat Yesus. Tuhan biarlah Roh Kudus yang ada di dalamku menjadi roh hikmat dan wahyu, supaya aku bisa melihat Engkau dalam firman. Waktu kamu melihat Yesus, kamu dicerminkan sama seperti yang Yesus yang kamu lihat. Bagaimana caranya? Roh Kudus yang ada di dalammu akan mentransform kamu. Ingat, seluruh Alkitabmu berbicara tentang siapa? Yesus. Tapi selama masih ada selubung, kamu gak bisa melihat Yesus. Gak bisa. Pikiran orang tumpul. Selubungnya apa hukum? Hukum Taurat.
Kamu gak bisa melihat Yesus. Karena hukum Taurat membuat kamu selalu melihat kepada dirimu sendiri. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, hidup di bawah kasih karunia, selubung itu diambil daripadamu. Amin. Kamu bisa melihat Yesus. Dan dengan muka yang tidak berselubung. Dengan muka yang tidak berselubung. Apa yang terjadi? Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kamu menjadi sama seperti Yesus. Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kamu melihat Yesus, kamu menjadi sama seperti Yesus. Bagaimana caranya? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu datangnya dari mana? Asal dari mana? Dari Roh Kudus yang ada dalammu. Yang akan mengubahkan kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sehingga pada akhirnya kamu sama seperti Yesus yang kamu lihat. Wah, diberkatilah kamu mengerti kebenaran ini. Amin. Ketika kamu menjadi sama seperti Yesus, Yohanes berkata, kasih itu menjadi sempurna ketika kita memiliki keberanian percaya sama seperti Dia. Demikianlah juga kita di dunia ini. Kalau kamu menjadi sama seperti Yesus, kamu akan memiliki apa yang Yesus miliki. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Oke, luangkan waktumu, selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Apapun kekuranganmu hari ini, apapun. Ini cara terbaik untuk dimerdekakan. Cara terbaik untuk dimerdekakan. Kehidupan saudara, kehidupan saya adalah kehidupan yang setiap saat mengalami kemerdekaan. Harus selalu mengalami kemerdekaan. Kenapa? Karena Roh Allah di dalammu. Alkitab berkata, di mana ada Roh Allah, di situ harus terjadi kemerdekaan. Tapi jangan stop sampai di sini. Kalimat selanjutnya mengatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi sama seperti Yesus. Dengan muka yang tidak berselubung. Apa konteksnya? Waktu kita melihat firman Kristus, melihat Yesus dalam firman, itulah saatnya Roh Kudus yang ada dalam kita mentransform kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga pada akhirnya kita dimerdekakan dari semua yang tidak mencerminkan Tuhan. Kita dimerdekakan, kita menjadi sama seperti Yesus yang kita lihat. Kamu dimerdekakan. Saya nggak tahu ada berapa banyak dalam area hidupmu yang perlu dimerdekakan. Tapi hari ini, luangkan waktumu. Duduk, buka firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Lihat Yesus. Amin. Yesus begitu menarik. Dan ketika kamu melihat Yesus, kamu akan diubahkan. Kamu akan dimerdekakan. Berikan kemuliaan dan meriah bagi namanya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Tidak lagi ada selubung yang menyelubungi kami. Sehingga hari ini setiap kali kami melihat firman Tuhan, firman Kristus. Kami melihat dan semuanya disingkapkan. Dan kami percaya Roh Kudus yang ada dalam kami berjalan bersama-sama dengan firman Kristus. Maka di mana ada Roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Roh Kudus yang memerdekakan kami. Ketika kami melihat Yesus, Roh Kudus mentransform kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya kami menjadi sama seperti Yesus yang kami lihat. Dan biarlah anak-anakku di tempat ini Tuhan. Mereka selalu mengalami kemerdekaan setiap saat karena Roh Allah ada di dalam mereka. Dan setiap kali mereka melihat Yesus dalam firman, Yesus yang luar biasa, Yesus yang begitu menarik, Yesus yang sehat, Yesus yang lemah lembut, Yesus yang panjang sabar, maka mereka akan diubahkan jadi sama seperti Yesus. Yang sakit diubahkan, dimerdekakan, mereka disembuhkan, mereka sehat. Yang kasar, yang tidak sabar, yang marah-marah, mereka diubahkan menjadi Yesus yang sabar, penyayang, panjang sabar, penuh kasih setia. Dan biarlah hari ini Tuhan, anak-anakku di tempat ini, mereka mengalami kemerdekaan. Mereka diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Pada akhirnya mereka menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.